Yesus. Jesus. Hanya Yesus. He's the focus. Mari kita berkonsentrasi. And He deserves the first and highest place. Dan karena Dia adalah Allah kita dan Dia sekarang berada di tempat yang maha tinggi. And we need to honor Him with our words and thoughts and actions. Dan Dia juga adalah sebagai imam besar kita dan kita harus memuji dan memuliakan Dia lewat ucapan kita, pikiran kita dan juga perbuatan kita. And He's worthy of all worship and adoration. Dan hanya Dialah yang bisa menerima segala pujian, hormat dan juga penyembahan kita. So it's good to forget about ourselves and focus on Him. Dan sangat penting untuk melupakan tentang keberadaan diri kita, tetapi mau kita fokus hanya kepada Kristus. And love Him and worship Him who died for our sins. Dan kita mau memuji dan menyembah Dia karena Dia adalah Allah kita yang telah mati bagi dosa-dosa kita. But not only love Him and worship Him with our lips and our mouths, Dan ketika kita juga memuji Tuhan bukan hanya cukup dengan mulut dan bibir kita saja, but with pure hearts and holy living. tetapi dengan hati yang bersih dan kehidupan yang kudus. We need to be careful not to fall in the trap of those who honor the Lord with their lips, but their hearts are far from Him. Jadi kita sangat perlu berhati-hati sekali, jangan kita tertipu dengan orang-orang ketika kita melihat memuji Tuhan dengan bibir mulut mereka, tetapi kehidupan mereka sebenarnya sedang jauh daripada Tuhan. And today many people, they celebrate Good Friday. Hari ini semua orang-orang merayakan Jumat Agung. There's no such thing as Good Friday in the Bible. Tapi di dalam Alkitab tidak ada yang menjelaskan tentang Jumat Agung. People think Jesus was crucified on Friday. Dan orang-orang berpikir bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Jumat. That's impossible. Dan itu sangat mustahil. Because Jesus cannot lie. Dan itu sangat tidak mungkin karena Yesus juga bukanlah seorang pembohong. And scriptures cannot be broken. Dan juga ayat Alkitab ini tidak bisa disalahkan. We know Jesus was raised on the first day. Kita juga mengetahui bahwa Yesus itu dibangkitkan pada hari yang ketiga, tetapi itu dinyatakan sebagai hari pertama dalam minggu itu. The first day of the week is Sunday. Dan hari pertama dalam minggu itu adalah hari Minggu. We know Jesus rose from the dead on Sunday. Dan kita juga semua mengetahui bahwa ketika Yesus dibangkitkan dari kematian itu adalah hari Minggu. But Jesus said that He had to be in the grave 3 days and 3 nights. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia harus mati dan berada 3 hari 3 malam di dalam kubur. True? Apakah itu benar? You remember the verse in Matthew? Apakah saudara mengingat ayat tersebut dalam Matius? That Jesus had to be in the grave 3 days and 3 nights and rise on the 3rd day. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia harus dikuburkan harus berada dalam kubur 3 hari 3 malam dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. So if He was crucified on Friday, jadi jika Yesus disalibkan pada hari Jumat, we know He gave up the ghost before sunset. Dan Dia itu meninggalnya sebelum matahari terbenam. So if He was crucified on Friday, that means He was in the grave by sunset. If He was crucified Friday, then He must have been in the grave by sunset. Jadi kalau memang Tuhan Yesus itu disalibkan pada hari Jumat, berarti itu harus terjadinya sebelum matahari terbenam. So impossible for Him to be in the grave the first day. Jadi itu sangat mustahil bahwa itu adalah hari pertamanya di dalam kubur. He was in the grave the first night. First night. Day, night. Jadi berarti hari pertamanya di dalam kubur adalah. So if He was crucified Friday in the grave the first night. Jadi jika Dia disalibkan pada hari Jumat, berarti hari pertamanya di dalam kubur adalah. Saturday would be the first day. Hari pertamanya harus menjadi hari Sabtu. True? Benar atau salah? True? Kalau Dia disalibkan hari Jumat, berarti hari pertamanya di dalam kubur adalah hari Sabtu. Benar atau salah? Is it true? If He was crucified Friday, Friday would be the first night, Saturday would be the first day. Can you? Jesus was crucified on Friday, then He was in the grave the first night. Disalibkan pada hari Jumat, berarti Jumat malam itu adalah malam pertama Dia di dalam kubur dan yang menjadi hari pertama adalah hari Sabtu. Benar atau salah? Correct. And Saturday night would be second night.
Jadi Sabtu malam adalah menjadi malam yang kedua. And Sunday day will be the second day. Dan hari Minggu akan menjadi hari yang kedua. And he rose on Sunday. Tapi dikatakan bahwa dia bangkit pada hari Minggu. So he rose the second day. Jadi dia bangkit pada hari yang kedua. So that's not true. Jadi itu nggak benar. Impossible that he was crucified on Friday. Jadi itu sangat mustahil apabila dikatakan Yesus itu disalibkan pada hari Jumat. He was crucified on Thursday. Jadi ada kemungkinan bahwa Yesus itu sebenarnya disalibkan pada hari Kamis. So he was in the grave the first night. Jadi dia waktu disalibkan hari Kamis, jadi Kamis malam adalah malam pertama di dalam kubur. That is the Thursday night. Dan Thursday night jadi Kamis malam would be the first night. ada menjadi malam pertamanya di dalam kubur. Friday would be the first day. Dan Jumat akan menjadi hari yang pertama. Friday night would be the second night. Jumat malam menjadi malam yang kedua. Saturday would be the second day. Dan hari Sabtu menjadi hari yang kedua. Saturday night would be the third night. Sabtu malam menjadi malam yang ketiga. Sunday would be the third day. Dan hari Minggu menjadi hari yang ketiga. And he rose on the first day, Dan dia bangkit pada hari yang pertama dalam minggu itu, on Sunday. yaitu hari Minggu. You understand? Sekarang bisa dimengerti? Is it clear? Apakah sangat jelas? Praise the Lord. So the celebration should be not celebration of Good Friday. Jadi penyalipan itu tidak dirayakan pada hari Jumat. Should be celebration of the Passover. Jadi itu harus dirayakan pada perjamuan terakhir. Maksudnya itu ketika peristiwa bangsa Israel, ketika malaikat Tuhan melewati rumah-rumah mereka dan anak sulung tidak mati, itu namanya Passover. Because Jesus fulfilled all the feasts of the Lord. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesuslah yang menjadi korban untuk menjadi korban untuk perjamuan Paskah tersebut. How do you say feasts of the Lord? The feast. No, Passover, Pentecost, first fruits, tabernacles. Maybe if you look in the Bible, the feast. Father. Habis perjamuan terakhir itu Leviticus number 23, chapter 23. kita membuka dalam Imamat pasal yang ke-23. Leviticus chapter 23, from verse 1. Verse 1. And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocation, even these are my feasts. Apa ya bahasa umumnya itu dalam bahasa Indonesia? Yang ini yang speak holy fellowship, like that. Holy convocation. Yeah. Or it is a feast, holiday, feast, celebration. Oh, itu seperti hari Sabat. Ya, pertemuan kudus itu. Ya. We say in Indonesia pertemuan kudus. Meaning? Holy. Like a holy fellowship. Like that. Okay. So they are called in English feasts of the Lord. Jadi dalam bahasa Inggris disebutkan Feast of the Lord. Jadi itu artinya pertemuan-pertemuan kudus. And also the feasts of the Lord are also called Sabbaths. Jadi itu juga dipanggil dengan hari Sabat. So not only the seventh day is the Sabbath, Jadi bukan hanya hari yang ketujuh yang dinamakan hari Sabat, but every holy convocation is called Sabbath. jadi setiap pertemuan kudus juga itu dinamakan hari Sabat. So if you look in the original Hebrew language of the Old Testament, Jadi jika kita
kita lihat kepada bahasa Ibrani sebagai bahasa aslinya dalam kitab Perjanjian Lama, to understand that Sabbath is not only Saturday. kita bisa mengetahui bahwa hari Sabat itu bukan hanya hari Minggu. Look in chapter Leviticus 23 verse 34. Kita melihat dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Read verse 34 and then read verse 39. Mari kita baca dalam ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-39. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. So notice in verse 39, he says, also on the 15th day of the 7th month, when you are gathered in the fruit of the land, you shall keep a feast unto Yahweh 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Jadi di sini sangat jelas dikatakan dalam ayat yang ke-39, akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. So God not only calls the 7th day of the week Sabbath, but also His holy days when the people are not supposed to work, like here in the Feast of Tabernacles, so the first day and the 8th day are Sabbaths unto the Lord. Jadi di sini dikatakan bahwa bukan hanya hari yang ke-7 saja yang dinamakan Sabat, tetapi setiap hari yang kudus bagi Tuhan itu juga dipanggil Sabat. Bahkan di sini sangat jelas dikatakan bahwa pada hari yang di sini juga dikatakan bahwa pada hari pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Is it clear now? Jadi sangat jelas sekarang. No. Apakah saudara bisa mengerti? Jadi hari yang dikatakan hari Sabat itu bukan hanya pada hari perhentian, tetapi ketika juga hari kudusnya Tuhan. Jadi hari-hari perhentian itu juga boleh dinamakan Sabat, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-39 ini. Di sini juga dikatakan bahwa pada hari yang ke-8 juga harus ada perhentian penuh. The holy days of the Lord, Jadi hari kudusnya Tuhan, when people are not supposed to work, ketika orang-orang tidak bekerja, if you open in the original Hebrew language, jika saudara membacanya dalam bahasa Ibrani, the holy days of the Lord are also called Sabbath. jadi hari perhentian Tuhan itu juga dipanggil Sabat. You understand that? Okay. This is why people are confused in the New Testament when they were supposed to bury Jesus before the Sabbath. Jadi inilah yang sangat membingungkan orang-orang di dalam Perjanjian Baru, di mana sebenarnya mereka harus menguburkan Yesus sebelum hari Sabat. It's not the Sabbath, the seventh day. The seventh day. Jadi di sini dikatakan bahwa hari Sabatnya itu bukanlah hari yang ke-7. It is the Sabbath of the Passover. Ini dikatakan di sini hari Sabat waktu Passover. Look in verse 5. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-5 from the From where? Leviticus verse 5. dari ayat pasal 23 ayat yang ke-5. In the 14th day of the first month, at even is the Lord's Passover. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Okay? Is the Lord's Passover. Dan inilah Paskah bagi Tuhan. When the people remember how God saved them from Egypt and took them out of Egypt,
Jadi ini mengingat kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari Mesir. God told Moses and the people of Israel to sacrifice a lamb. Dan Tuhan meminta kepada Musa dan bangsa Israel untuk mengorbankan domba. And take the blood of the lamb and apply to the lintel and the doorposts of their houses. Dan mengambil darah domba itu dan memberikannya di atas palang pintu mereka. So when the angel of God came to destroy the firstborn of each house, dan ketika malaikat Tuhan datang untuk membunuh anak-anak sulung dari setiap rumah, when he sees the blood on the lintels and doorposts, dan ketika dia melihat darah yang ada dalam di atas palang pintu rumah, then the angel passed over that house and did not kill the firstborn of the house. dan malaikat Tuhan akan melewati rumah tersebut dan tidak membunuh anak sulung yang ada dalam rumah tersebut. So the blood was a sign Jadi di sini darah melambangkan of the protection of God. sebagai perlindungan Tuhan. In the Old Testament, it was the blood of the lamb. Jadi dalam perjanjian lama itu adalah merupakan darah domba. Amen. Did you read the Old Testament? Apakah saudara-saudari di tempat ini sudah pernah membaca perjanjian lama? All who read the Old Testament, raise your hands, please. Bagi siapa yang sudah membaca perjanjian lama, silakan mengangkat tangannya. So many here did not read it and don't understand what I'm talking about. Jadi ternyata di sini banyak yang masih belum membaca perjanjian lama sehingga saudara tidak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. And this is a very sad situation I see in Indonesia. Jadi ini adalah hal yang sangat menyedihkan yang saya lihat di Indonesia. How can we be the children of God and not know the Word of God? Bagaimana kita bisa menjadi murid-murid Tuhan apabila kita tidak mengetahui firman Tuhan? Because Jesus said, if you continue in my word, then are you my disciples. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam firman-Nya, apabila kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan menjadi murid-muridku. Christianity is not a religion. Jadi kekristenan itu bukanlah sebuah agama. Christianity is a living relationship with the living God through Christ. Tetapi itu lebih kepada bagaimana hubungan kita kepada Yesus Kristus yang merupakan Allah yang hidup. That Jesus, the Lamb of God, was sacrificed for us and died for our sins. Jadi Yesus anak domba Allah telah mati bagi kita dan menjadi persembahan bagi dosa-dosa kita. To bring us back to Himself, an intimate relationship with Him. Dia mati supaya dia bisa membawa kita kembali kepadanya, supaya kita mempunyai hubungan yang intim kembali bersama dengan dia. Because He is a holy God. Karena dia adalah Allah yang kudus. And sin separates us from God. Dan dosa-dosa kita membuat kita terpisah dengan Allah. And the punishment of sin is death. Dan upah dosa itu adalah maut. And so because sin separates us from God, Jadi karena dosa memisahkan kita dari Allah, God loves us so much that He sent His Son Jesus dan dia take our sin penalty. dan dia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, kenapa dia mengutus anaknya Yesus Kristus To untuk remove- mati bagi dosa-dosa kita dan mengambil hukuman itu, To remove sin from the way, untuk mengangkat dosa-dosa kita. so we can have back relationship with God. Jadi ketika dosa-dosa itu sudah diambil, sehingga kita bisa mempunyai hubungan kembali dengan Tuhan. When I have relationship with someone, Jadi ketika misalnya saya mempunyai hubungan dengan seseorang, I need to know him. jadi saya harus mengenalnya, I need to respect him and honor him. saya harus menghormatinya. And the Bible gives the example of husband and wife Jadi dalam Alkitab ada satu contoh bagaimana tentang hubungan suami istri. for the relationship of Christ and His church. Dan itu sebagai gambaran dari Kristus terhadap jemaatnya. So for us, Jesus is not only a Savior, Jadi bagi kita Yesus Kristus itu bukan hanya seorang juru selamat, not only Lord, bukan hanya sekedar Tuhan, but He's also our bridegroom. jadi dia juga dikatakan sebagai pengantin yang mempelai pria. He is the bridegroom, we are the bride. Jadi dan kita adalah pengantin wanitanya. And this is what the Bible says in Ephesians chapter 5. Dan inilah yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima. If you open your Bibles, chapter 5 of Ephesians, Jika saudara membuka Alkitab saudara
saudara dalam Efesus pasal yang kelima, read please from verses 24 dalam ayat yang to ke-24 27. sampai yang ke-27. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. So the relationship of the church with Christ should be like the husband and wife. Jadi hubungan Kristus dengan jemaatnya harus seperti hubungan seorang suami dan istri. Can I be married to my wife and not know her? Apakah saya bisa menikah dengan istri saya apabila saya tidak mengenalnya? And that's how many Christians, they know about Jesus, Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Banyak orang Kristen tahu tentang Yesus, but they don't know Jesus. tapi mereka sungguh tidak mengenalnya. What kind of a marriage if I know about my wife, but I don't know my wife? Bagaimana saya bisa menikah dengan istri saya? Saya hanya tahu tentang istri saya, tapi saya tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Is that the relationship? Apakah itu dinamakan suatu hubungan? No. Jadi itu bukan suatu hubungan apabila kita tidak saling mengenal antara satu sama lain. So I need to know Jesus. Jadi saya harus benar-benar mengenal Yesus, I need to know His thoughts, dan saya harus benar-benar mengetahui pikirannya, to know His word, mengetahui firman-Nya, to know His ways. mengetahui jalan-jalannya. I need to change into His image Jadi saya juga harus bisa diubahkan sesuai dengan gambarannya. because He is holy. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, I have to be holy. saya juga harus kudus. The Bible says in Hebrews chapter 12, without holiness, no one will see the Lord. Jadi sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal ke-12 bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Allah. You want to read it? Apakah saudara mau membacanya? I'm discovering that we need to read every verse I speak because it's very important to know it is written. Jadi kita harus membacanya karena ini ayat yang sangat penting. Hebrews chapter 12, Dalam Ibrani pasal yang ke-12 verse 14. ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa kita harus berusaha hidup damai seorang dengan yang lain dan harus mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Allah. So Jesus did not die for us only to save us from our sins, Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, but to espouse us unto Himself, tapi supaya kita juga bisa menjadi dekat dengan Dia, to be His bride. untuk menjadi mempelai wanitanya, And the bride must be holy, dan mempelai wanita tersebut pun harus kudus, pure, undefiled. dan dia harus suci dan tidak bernoda. And that's the power of the blood of Jesus. Dan itu hanya bisa terjadi dengan kuasa darah Yesus. As we repent of our sins Ketika kita bertobat dari dosa kita and forsake them, dan melupakan mereka, meninggalkan semua dosa-dosa itu, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. dan Tuhan juga mengatakan dalam firman-Nya bahwa Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. And the power of the blood cleanses us. Dan kuasa darah Yesus sanggup menyucikan kita dari dosa kita. But as I was sharing in the Bible school, Dan inilah yang telah saya bagikan dalam sekolah Alkitab BMW. people go the wrong way, Jadi itu seperti umpamanya orang yang pergi berjalan dalam jalan yang salah, walk in darkness, berjalan dalam kegelapan, and practice sin, dan melakukan dosa, and say, "Oh, sorry, Lord." dan mengatakan, Tuhan ampuni saya, But they continue the same way. tetapi terus juga berjalan dalam dosa dan kegelapan tersebut. That's not repentance. Itu bukan dinamakan pertobatan. We can fool and deceive ourselves, but we cannot deceive God.
Jadi kita bisa saja gagal dan menipu diri kita sendiri apabila kita mengatakan, oh ampuni saya Tuhan, tapi masih terus berjalan dalam dosa. There has to be repentance. Tapi kita harus benar-benar sungguh bertobat. What does it mean to repent? Apa artinya bertobat? That if I'm going the wrong way, Apabila kita berjalan dalam jalan yang salah, I don't say, oh sorry Lord, and continue. bukan hanya sekadar mengatakan Tuhan ampuni saya dan terus berjalan dalam dosa tersebut, I stop. tetapi saya harus going the wrong way. berhenti melakukan dosa. With all my heart, with all my mind, with the whole being, I turn around. Dengan seluruh hatiku dan pikiranku, saya harus berbalik arah. And through deep, heartfelt, God-given repentance. Dan dengan hati yang sangat hancur dari hati yang paling dalam, benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. And choose to walk the right way with Jesus. Dan kembali ke jalan yang benar dan berjalan bersama Yesus. Amen? Amen. So this is repentance. Jadi inilah yang dinamakan dengan pertobatan. I stop the wrong things, all sins. Saya berhenti melakukan segala kejahatan dan juga dosa. I turn around Dan saya berbalik. and produce fruit worthy of repentance. Dan saya harus menghasilkan buah dari pertobatan tersebut. Because in 1 John chapter 1, Karena sangat jelas dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, verse 7, ayat yang ke-7, what does it say? apa yang dikatakan firman Tuhan? It's a condition. Ini adalah sebuah kondisi. It says, if we walk in the light as He is in the light, Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, then we have fellowship one with another. maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. And the blood of Jesus Christ cleanses us from every sin. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. So if I'm walking the wrong way, Jadi apabila saya berjalan dalam jalan yang salah, I'll be walking in darkness. saya berjalan dalam kegelapan. And I say, oh sorry Lord, forgive me, but continue the same way. Dan saya mengatakan ampuni saya Tuhan, tapi terus berjalan dalam dosa tersebut. Will the blood of Jesus cleanse me? Apakah darah Yesus bisa menyucikan saya? Sorry? No. Tidak bisa. There's a condition. Karena ada kondisi yang dijelaskan dalam ayat yang ke-7 ini. If we walk in the light, Jika kita berjalan dalam terang, then we have fellowship with one another. dan kita mempunyai persekutuan antara satu dengan yang lain, And the blood of Jesus cleanses us from every sin. dan darah Yesus Kristus akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Amen? Amen. Now, the Passover feast in the Old Testament Jadi perayaan Paskah atau hari kudusnya Tuhan dalam perjanjian lama, is when they sacrificed a lamb di sana mereka mengorbankan domba, and they put the blood by faith on the lintel doorposts of their homes. dan mereka memberikan darah tersebut di atas palang pintu, dan itu berdasarkan iman mereka. When the angels saw the blood, Ketika malaikat Tuhan melihat darah tersebut, judgment did not come on that house. jadi penghukuman tidak jatuh di rumah tersebut. The judgment of God passed over that house. Jadi penghukuman Tuhan melewati rumah tersebut. And every house that did not have the blood, Dan setiap rumah yang tidak ada darah tersebut, judgment came to that house and the firstborn was killed. penghukuman Tuhan terjadi di dalam rumah tersebut dan membunuh setiap anak sulung yang ada dalam rumah tersebut. Is it clear now? Apa sekarang bisa dimengerti? Amen. Puji Tuhan. Hallelujah. Now the Bible says in 1 John, in the Gospel of John, Sekarang firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, that when John the Baptist saw Jesus, ketika Yohanes Pembaptis menceritakan tentang Yesus, in chapter 1, dalam pasal yang pertama, verse 36, ayat yang ke-36, read verse 29 first. Chapter 1, verse 29. 29. Yes, please. Oh, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jadi di sini Yohanes mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang datang menghapuskan dosa dunia. So, in the Old Testament, the feast of Passover was a shadow looking forward to Jesus, who is the Lamb of God, who will be sacrificed for us. Jadi perayaan Paskah di perjanjian lama itu menggambarkan tentang
perjanjian baru yang nantinya akan menjadi persembahan bagi dosa-dosa kita sebagai domba Allah. So again, verse 36. Kita baca dalam ayat yang ke-36. Again, John proclaims, "Behold, the Lamb of God." Sekali lagi Yohanes Pembaptis mengakui bahwa ini adalah anak domba Allah. So now let's go to 1 Corinthians chapter 5 Dan mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang kelima and read from verses 6 to 8. dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. So now we know Jesus Christ is the Lamb of God. Jadi sekarang kita bisa mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. And verse 7 says that Christ is our Passover, is sacrificed for us. Jadi di sini dalam ayat yang ke-7 sangat jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus itu telah menjadi domba Paskah bagi kita. So in truth, we don't celebrate Good Friday. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa tentang Jumat Agung, We celebrate Christ, our Passover lamb, sacrificed for us. bukan hanya sekedar merayakan Jumat Agung tentang kematian Yesus, tapi sekarang kita sedang merayakan bagaimana Yesus Kristus telah mati sebagai domba Allah untuk menyelamatkan kita, sebagai korban bagi kita. Is it clear? So the Father would like to look at us Jadi Bapa di sorga ketika melihat kita celebrating the feast that He instituted, to celebrate the feast that He ordained. jadi ketika Tuhan melihat bahwa untuk merayakan anak domba, merayakan Paskah tersebut yang telah diberikannya melalui Yesus Kristus, Because God said these are the feasts of the Lord. dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa inilah sebenarnya perayaan bagi Tuhan. In the Old Testament, the feasts all pointed to Jesus. Karena semua perayaan itu waktu terjadi di perjanjian lama itu sebenarnya menggambarkan tentang Yesus. And Jesus fulfilled and will fulfill all the feasts. Jadi Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia menggenapi semua apa yang terjadi di perjanjian lama. The first feast was the Sabbath, the seventh day rest. Jadi hari perayaan pertama itu adalah hari Sabat. Some people think now they have to do Saturday as a holiday and not work only Saturdays. Don't work on Sunday. Saturday. Some people now, they think because he said the Sabbath, so they rest on Saturday only. Jadi beberapa orang juga menganggap bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi beberapa orang juga tidak bekerja pada hari Sabtu. But they don't understand that the Sabbath rest was pointing to Jesus. Tapi mereka tidak mengetahui sebenarnya bahwa Sabat itu adalah hari beristirahat dan kita seluruhnya memberikan hidup kita kepada Yesus. Jesus is our Sabbath rest. Yesus Kristus di sini dikatakan bahwa Tuhan atas hari Sabat. That we don't do our own works anymore. Jadi kita sudah tidak melakukan lagi pekerjaan kita sendiri. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, and I will give you rest. dan saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Take my yoke upon you." Itu nyaman. So it's no more I try to do works to please God. Jadi sekarang kita harus mengubah pemikiran kita bahwa sekarang kita bukan melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan. I don't do works to be saved. Jadi saya melakukan segala sesuatu itu supaya saya bisa diselamatkan. I enter the rest of God in Christ Jesus. Tetapi ketika saya mau masuk dan menerima kelegaan yang dari Yesus, I don't try to do works to be saved. jadi saya merubah pikiran saya, bukan saya hanya sekedar bekerja untuk saya bisa diselamatkan. Because I am saved now Karena saya sudah diselamatkan by the blood of Jesus. oleh darah Yesus. Amen? So now the works in my life Jadi sekarang segala sesuatu yang saya lakukan dalam hidup saya are the fruit of that salvation. adalah buah dari keselamatan itu. As the Bible says in Philippians chapter 2
verses 12 and 13, Jadi dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat yang ke-12 dan ke-13, work out your salvation with fear and trembling, for it is God now who works in you both to will and to do of his good pleasure. jadi di sini dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bukan seperti saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. You see, now there are works that not we try to do in our power, Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa segala sesuatu kita berusaha melakukannya bukan lagi dengan kekuatan diri kita sendiri, but they are the works of God tetapi melalui pekerjaan Tuhan that he produces in us yang bisa dikerjakannya melalui kita by the power of the Holy Spirit dengan kuasa Roh Kudus. as we obey him Jadi kita bisa menaatinya to will and to do of his good pleasure. untuk bisa melakukan segala apa yang diperintahkannya sehingga berkenan kepadanya. Amen. And then the second feast was the feast of Passover, Jadi perayaan hari kudus yang kedua selain dari perayaan Paskah, and that is also fulfilled in Christ. dan ini juga digenapi oleh Yesus. As we read that Christ is the Lamb of God, Sebagaimana kita telah membaca bahwa dikatakan bahwa domba Paskah itu adalah Yesus sendiri. and verse 7, Christ our Passover in 1 Corinthians 7, Dalam 1 Corinthians chapter 5, verse 7, 1 Corinthians chapter 5, Yang tadi telah dibaca dalam 1 Korintus pasal yang kelima, verse 7, ayat yang ke-7. Christ our Passover is sacrificed for us. Jadi di sana dikatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menjadi korban bagi kita. But the focus here, Tapi fokus kita di sini adalah not only on Christ our head, the head of the church, bukan hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi kepala kita atau kepala gereja, but I want to focus here on our response tetapi saya mau lebih fokus bagaimana respon kita to this sacrifice terhadap persembahan ini, of the Passover. terhadap persembahan Paskah ini. What is the celebration of Passover? That this is what we should be celebrating today or yesterday, any day. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa makna dari perayaan Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Christ, our Passover, sacrifice for us. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi persembahan Paskah bagi kita. But if we want to celebrate Christ, our Passover, Dan jika saudara ingin merayakan hal tersebut, we should be examining ourselves kita harus menguji diri kita and make sure that there's no leaven in any of us. In verse 6, 11. 1 Corinthians chapter 5. This is the main text, so you can put the pen on 1 Corinthians 5. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang 11, tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Know you not that little leaven leavens the whole lump? Verse 6. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6, kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? You know what leaven is? Saudara mengetahui apa itu ragi? Saudara tahu nggak itu ragi-ragi? They know about yes. Yeah, it's very, very, very little, very small. Ya, itu sangat kecil sekali. I don't know about Indonesia. Your focus is on rice. You don't eat bread with the food. Saya tidak tahu di Indonesia apakah orang-orang di Indonesia menggunakan ragi atau tidak dalam makanan. But in the Middle East, we focus on the bread. Tapi kami di Timur Tengah kami memakainya itu untuk membuat roti. Bread is the main part of the meal. Bread is the main part of the meal. Jadi di Timur Tengah roti itu adalah bagian dari makanan untuk orang-orang di sana. So most women in the Middle East, they know how to knead and make a dough. Oke, jadi wanita-wanita di Timur Tengah mereka sangat ahli dalam membuat roti, To make bread. untuk membuat roti. And they use a little leaven. Dan mereka memakai ragi ini. They put it in the dough
Dan mereka masukkannya dalam adonan. and then they put it aside, Dan mereka meninggalkannya. and then the whole lump of dough will be leavened. Dan nanti adonan itu akan bercampur dan akan menjadi kembang. The dough will grow big, Dan menjadi besar. and then they can bake it and make bread. Dan mereka bisa memasaknya dan membuat roti. So when the Bible talks about leaven, Jadi ketika Alkitab berbicara tentang ragi, it's not talking about the good thing. The good thing. kayak itu berbicara bukan tentang sesuatu hal yang baik. Leaven in the Bible Ragi dalam Alkitab always is a symbol of sin. adalah simbol dari dosa. Amen? So here says now, Di sini dikatakan Paul tells the church, Rasul Paulus mengatakan kepada gerejanya, don't you know that the little leaven leavens the whole lump? apakah kamu tidak mengetahui bahwa sedikit saja ragi bisa menghamirkan seluruh adonan? You don't need lot of leaven to leaven the whole dough, the whole lump. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak perlu ragi yang banyak untuk bisa menghamirkan seluruh adonan. All it takes is little leaven. Hanya sedikit ragi saja. So he says, purge out therefore the old leaven. Jadi di sini dikatakan dalam ayat yang ke-7 sangat jelas, buanglah ragi yang lama itu, That you may be a new lump, supaya kamu menjadi adonan yang baru. as you are unleavened. Sebab kamu memang tidak beragi. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. In the Old Testament, Leviticus, Jadi dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat tadi, after Passover, sesudah Paskah, is the feast of unleavened bread. jadi mereka makan roti yang tidak beragi. That for a whole week, Untuk selama 1 minggu, the people of Israel were not supposed to have leaven in their houses. jadi mereka tidak boleh ada ragi dalam rumah mereka. That means for the whole week, there should be no sin in our lives. Jadi itu artinya selama 1 minggu tidak ada dosa dalam hidup mereka. And it talks about our week of life on earth until Jesus comes again. Dan ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan kita di dunia ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. That we should be unleavened bread unto the Lord. Jadi kita harus tetap menjadi roti yang tidak beragi bagi Tuhan. That we should be living holy lives Itu artinya kita harus hidup kudus without any sin, without any leaven. dan tanpa dosa, tanpa sedikit dosa. Many people, they compromise with sin. Banyak orang berkompromi dengan dosa-dosa kecil They permit little sins in their lives. dan mereka membiarkan dosa-dosa kecil itu terjadi dalam hidup mereka And they think nothing of it. dan mereka tidak peduli akan hal itu. Like my wife shared yesterday in devotional about people joking, telling lies. Jadi kemarin istri saya juga menyampaikan firman Tuhan bagaimana orang-orang sekarang suka bercanda tetapi ternyata canda mereka itu penuh dengan kebohongan. And they think this is a joke, Dan mereka hanya mengatakan itu cuma bercanda, a little thing. hanya hal kecil. But this is sin. Tapi itu dosa. This contaminates the whole being. Jadi itu bisa menyerang kehidupan kita. If allowed to stay, Jika saudara membiarkan hal itu terjadi, can contaminate the whole church. bukan hanya saudara sendiri, tetapi bisa juga menyerang kepada gereja. Because we the church, Karena kita adalah gereja. we are not individuals. Kita bukan seorang pribadi lepas pribadi. We are a body, Kita adalah sebuah tubuh. members one of another. Jadi anggota dari satu sama yang lain. Do you understand this concept? Jadi saudara bisa mengerti konsep ini sekarang? Do you understand? If anybody don't understand, raise your hand. I'll be happy to explain. Jika saudara tidak mengerti, saudara bisa mengangkat tangan. Saya akan sangat senang untuk menjelaskan kembali. It's very important. Ini sangat penting sekali. Jesus Christ is coming back very soon. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini dengan sangat cepat. Do you know that? Apakah saudara mengetahui hal ini? Do you know we are in the last days? Apakah saudara mengetahui bahwa sekarang kita ini ada dalam zaman-zaman terakhir? You know Jesus coming back to take his church out of the world? Apakah saudara sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang kembali, dia akan mengangkat gerejanya? But not everybody in the church will be part of the bride. Tetapi tidak akan semua diangkat untuk menjadi mempelai wanitanya. Amen? So this is why the Lord says it's time to get ready. Jadi itulah mengapa Tuhan mengatakan inilah waktunya, jadi kita harus bersiap-siap.
Because this is the word of the Lord that came to me. Dan inilah firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saya. Wake up my church to righteousness. Mari bangunkanlah gerejaku kepada kebenaran. I'm coming back very soon. Karena saya akan segera datang. I'm not coming back for a carnal church living after the flesh. Saya tidak mau kembali kepada gerejanya. Saya tidak mau datang kembali kepada gerejanya Karo yang masih penuh dengan dosa. I'm not coming back for a worldly church that lives like the world. Dan saya tidak kembali kepada sebuah gereja yang cara hidupnya masih sesuai dengan cara duniawi. I'm not coming back for a soulish, selfish church living for herself. Jadi saya juga tidak kembali kepada sebuah gereja yang begitu egois dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. I'm coming back for a pure, holy, sanctified church. Tetapi saya mau kembali kepada gereja yang kudus, suci dan sudah dibenarkan. Without blemish, without spot, without wrinkle. Tanpa cacat celah, tanpa dosa. That is a church that is unleavened. Karena dan juga kepada gereja yang tanpa ragi. Therefore, it's time for us to start examining ourselves. Dan inilah waktunya bagi kita sekarang ini untuk mulai menguji diri kita sendiri. What little things in your lives you are compromising with? Apa dosa-dosa kecil yang dalam hidup saudara yang saudara masih berkompromi dengannya? What little leaven you're allowing in your life? Ragi kecil apa yang masih saudara biarkan ada dalam hidup saudara? So, because he says in verse 8, Di sini dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-8, therefore, let us keep the feast. karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. So Paul says, let us keep the feast. Di sini dikatakan Rasul Paulus bahwa janganlah kita memegang ragi yang lama, Not the feast of Good Friday, bukan dengan hanya tentang perayaan Jumat Agung, but the feast of unleavened bread. tetapi harus dengan merayakannya dengan roti yang tidak beragi. That Christ, our Passover, sacrificed for us. Karena Yesus Kristus yang telah menjadi domba Paskah yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. So we, the church, Kita adalah gerejanya. let us keep the feast, Tapi marilah kita memegang sebuah ragi. not with old leaven. Marilah Verse 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, Neither with the leaven of malice and wickedness, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, but with the unleavened bread of sincerity and truth. tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. So, are you living your life in sincerity and truth? Apakah saudara sekarang dalam hidup saudara sudah menyadari bahwa kehidupan saudara sudah benar? Are you come to celebrate Christ, our Passover, to celebrate the unleavened bread with purity? Apakah saudara merayakan Jumat Agung ini dengan mengingat Yesus Kristus yang telah menjadi domba Allah dan merayakannya dengan roti tidak beragi yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran, With sincerity, dengan kemurnian hati, with truth, dengan kebenaran? or there are hidden things in your life Tidak ada orang yang mengetahui dosa tersebut, except you and the Lord, hanya saudara dan Tuhan. because nothing is hidden from Him. Karena tidak ada satu hal pun yang tersembunyi bagi Tuhan. The Bible says we are all naked before Him. Karena dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa kita semua telanjang di hadapan Allah. So today, Jadi hari ini, as we are celebrating Jesus, ketika kita merayakan Jumat Agung ini our Passover Lamb, sebagai domba Paskah Allah who purges us from all leaven by His blood, yang telah memurnikan kita dengan darahnya, and Sunday we celebrate His resurrection. dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa kita semua telanjang di hadapan Allah. So today, Jadi hari ini, as we are celebrating Jesus, ketika kita merayakan Jumat Agung ini our Passover Lamb, sebagai domba Paskah Allah who purges us from all leaven by His blood, yang telah memurnikan kita dengan darahnya, and Sunday we celebrate His resurrection. dan hari Minggu ini juga kita akan merayakan tentang kebangkitannya. Are we going to be among those of the firstborn resurrected? Because the next feast, Sunday, is Day of Resurrection.
And day of resurrection is the day of the first fruits. Where the firstborn. Oke, jadi apakah saudara ketika merayakan Paskah ini? Yes. I need to explain so much of the Bible, and I don't think I have much time to explain much of the Bible. Jadi apakah saudara? Jadi ketika saudara merayakan Paskah ini, apakah saudara mau merayakannya dengan cara yang baru yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dalam perjanjian yang baru? Of the feasts of the Lord, there's a feast called the first fruit. Dengan ragi yang daripada Tuhan yang dipanggil sebagai buah yang pertama. The first fruit is when they, before harvest. Jadi yang dikatakan di sini buah pertama adalah sebelum kita panen. Misalnya kita menanam sesuatu sebelum kita panen. The priests, they take part of the first fruits of the harvest. Jadi imam-imam akan mengambil hasil pertama dari hasil panen tersebut And bring it to God and present it to God. dan membawanya kepada Tuhan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. And the Bible says in 1 Corinthians chapter 15, Dan kita mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 verse 20, ayat yang ke-20. but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. So the first fruits or the firstborn from the dead. Jadi buah pertama atau anak sulung yang pertama dari kematian adalah As it says in Colossians, sama juga seperti yang tertulis dalam Kolose. verse 18, Ayat yang ke-18. and he is the head of the body, the church, which is Christ. He is the head of the body, the church. Chapter 1, Colossians chapter 1. Kolose pasal yang pertama, Sorry, forgive me. Colossians chapter 1, verse 18. ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. So Jesus, the first fruits, Jadi di sini Yesus adalah sebagai buah pertama the firstborn from the dead, dan yang sulung yang bangkit dari kematian. and now open to Hebrews 12. Dan juga kita membuka juga dalam Alkitab kitab Ibrani. Verses 22 Chapter to 24. Hebrews chapter 12, Ibrani pasal yang ke-12 verse 22 until 24. ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amen. Now look in verse 23 again. Kita melihat kembali dalam ayat yang ke-23. That you are come to the general assembly and church of the firstborn. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa dan kepada jemaat anak-anak sulung. The church of the firstborn. Jadi di sini dikatakan bahwa jemaat yang sulung itu Jesus Christ, the firstborn of the dead. dan juga Yesus dikatakan bahwa sebagai yang sulung yang bangkit dari kematian The first fruits risen from the dead. dan sebagai buah pertama yang bangkit dari kematian. Jesus is coming again very soon. Dan kita juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Will you be part of the church of the firstborn? Apakah Anda yakin Anda menjadi bagian dari jemaat yang sulung ini? Members of Christ, parts of His body? Apakah
Anda yakin Anda menjadi anggota tubuh Kristus dan menjadi bagian dari Kristus? Christ is without leaven. Christ is without leaven. Jadi sangat jelas bahwa Yesus Kristus itu tanpa ragi. He is pure and holy. Dia sangat kudus dan suci. Can who is pure and holy have members are not pure and holy? Apakah seorang Kristus yang sangat kudus dan suci bisa mempunyai anggota yang tidak kudus dan tidak suci? No. Holy Spirit, bring revelation, Lord. So we go back to 1 Corinthians chapter 5. Kita kembali lagi dalam 1 Korintus pasal yang kelima. If you want to be ready for the coming of Christ, Jika memang saudara sudah siap untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali, then we need to heed what the Lord is saying. jadi kita harus benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. In 1 Corinthians 5 verse 8, Dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-8, let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. di sini dikatakan bahwa karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. So, are your thoughts, your words, your actions, behaviors are in sincerity and truth? Apakah saudara segala pikiran saudara, perkataan saudara, tingkah laku saudara, dan semua yang saudara kerjakan apakah benar sudah bersih di hadapan Tuhan dan melakukannya dalam kebenaran? Or is there leaven that contaminates? Apakah masih ada ragi yang tinggal di dalamnya dan mengkontaminasi saudara? That contaminates you and contaminates others around you. Dan bukan hanya menyerang saudara, tetapi juga bisa menyerang orang lain. So, as we celebrate Christ, Jadi sebagaimana kita merayakan Tuhan Kristus hari ini mati, before going to resurrection, sebelum merayakannya sampai kepada kebangkitan, let's start today, this morning. mari kita mulai pagi ini Examine yourselves. menguji diri kita sendiri, Please close your eyes. dan mari kita menutup mata kita, Please allow the Holy Spirit to shine dan biarkan Roh Kudus bekerja and to expose any leaven untuk menyatakan hal-hal yang masih tersembunyi, ragi yang masih ada dalam diri kita, ataupun dosa yang masih ada dalam diri kita, in any part, any area of your lives. dalam setiap bagian dalam kehidupan kita. Is there any untruth, Apakah begitu banyak hal yang tidak benar, any lack of sincerity, yang membuat kita tidak kudus, yang membuat kita tidak suci, any lack of honesty? sehingga kita menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan, In any part of your lives, dan semua bagian dalam kehidupan saudara, in your relationships, dan juga dalam hubungan saudara, in your place of work, dan juga di tempat pekerjaan saudara, in your family, dalam keluarga saudara, in your ministry, dalam pelayanan saudara, in any area of life. banyak bagian kehidupan kita. God cannot be mocked. Jadi Tuhan tidak bisa dibohongi. Today is a day of repentance. Hari ini adalah hari pertobatan bagi kita semuanya. We cannot make light of the blood of Jesus. Jadi kita jangan mengabaikan firman Tuhan. The blood is very precious. Jadi kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan darah itu sangat berharga. We need to honor the blood of Jesus. Dan kita harus benar-benar mau menghormati darah Yesus Kristus. We need to value the blood of Jesus. Dan kita harus benar-benar menghargai darah Yesus Kristus. And we need to come back to God with true, deep, heartfelt, God-given repentance. Jadi kita harus benar-benar sekarang mau kembali kepada Tuhan dengan hati yang sudah sungguh-sungguh bertobat. There has to be a turning around Supaya hati kita juga dibersihkan kembali. with the whole heart and mind, the whole being. Dan juga segala pikiran kita dan juga segala kelemahan-kelemahan kita. We need to purge our lives from all leaven. Kita harus membersihkan seluruh hidup kita sehingga tanpa ada ragi dalam hidup kita. There's power in the blood of the Lamb Karena ada kuasa dalam darah Yesus, to purge you from all leaven. dan dengan kuasa darah Yesus juga bisa membersihkan semua ragi itu. So now, whatever leaven in your life, Dan sekarang jika saudara melihat dan menyadari
menyadari bahwa masih ada ragi dalam kehidupan saudara, start repenting of dan sekarang marilah kita berhenti dan kita harus bertobat, and reject it and renounce it. dan juga sekarang marilah kita menolaknya dan mengakuinya di hadapan Tuhan, Cut it off in Jesus' name. dan marilah kita hancurkan semuanya di dalam nama Yesus, Claim the power of the blood to cleanse you, purge you clean from it. dan biarlah kuasa darah Yesus bisa membersihkan kita dari itu semua. In Jesus' holy name. Di dalam nama Yesus yang kudus, Amen. amin.